Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waroh quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ayo kembali ke ayat 37 ya. Santai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa taqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun neraka celaka oleh kita. Yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang suka berdusta, mendusta. Ini sudah berkali-kali ya. Lanjut aja ya. Atau dijelasin berkali-kali. Dan ini masih berlanjut terus. Ya, intinya penekanannya hati-hati dengan dusta. Jangan ada dusta dalam diri kita. Ya, iya, masa jangan ada dusta di antara kita. Iya kita, jangan ada dusta di diri kita. Karena kita soalnya kadang-kadang suka bohongin diri sendiri ya. Itu aja. Karena ya jangan mana, berkali-kali, 10 kali udah ada kayak ulang-ulang. Baik ini yaumul idzin bukan. Kemudian ada yaumul fasli jamak nakum bal kembali. Ada itu ini. Ya, ada itu kalau dalam bahasa Arab isim isyarat. Isim isyarat itu kata tunjuk, isyarat ya Pak. Kata tunjuk. Tapi lil qadim. Untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ini hazar. Hazar ini artinya. Tapi kalau jauh itu kan, itu berarti dalika. Kalau jauh, misalnya lil ba'id. Kata tunjuk untuk jauh itu gitu ya. Tapi kalau dekat hazar. Ya kan? Paham ya? Hazar. Ini gitu ya. Hazar itu hazar. Yaumul fasli. Nah, yaumul itu hari. Yaum itu hari. Al-fasli itu keputusan. Hari ini adalah hari keputusan. Apa yang maksudnya keputusan? Di mana Allah memberikan keputusan. Ya. Kepada siapa? Jamak nakum berawalin. Jamak nakum, aku kumpulkan kalian. Siapa tak aku kumpulkan kalian itu? Ayuhal mukadzibun, aku kumpulkan kalian wahai orang-orang yang suka mendustakan min hadiril umat, dari umat ini. Umat yang sekarang ini yang suka berdusta pada hari itu dikumpulkan. Ya, buat awalin dan juga orang-orang yang awal itu juga dikumpulkan semua. Artinya tidak ada satupun manusia dari yang awal sampai akhir yang kelewatan. Semua dari awal sampai umat paling akhir hari ini itu ya itu akan menerima dikumpulkan oleh Allah untuk menerima keputusan. Jadi pahami Pak ya? Enggak ya? Siapa itu? Yaminal mukadzibin. Orang-orang yang suka berdusta itu, suka berbohong. Nah, qablakum, orang sebelum kamu, berarti orang awal itu orang yang sebelum kita. Yang kita semua yang berkumpulkan.
Ya, tidak ada yang terkecuali gitu maksudnya. Semua yang para pendusta dari manusia zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad terakhir itu dikumpulkan untuk menerima keputusan. Kemudian untuk apa? Fatuha sabuna. Maka kalian semua dihisab. Untuk dihisab. Diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Kamu selama di dunia ngapain aja itu diperhitungkan. Catatan itu dibuka. Nah, pengen diperhitungkan Allah apa mau perhitungan sendiri? Kalau mau diperhitungkan Allah, kita nggak bisa memperbaiki. Karena itu sudah hari keputusan. Keputusan untuk apa? Fatuha sabuna wa tu'adzabuna jami'an. Untuk dihisab. Kemudian kalian semua yang dikumpulkan seluruhnya akan diazab. Kita nggak ada perbaikan. Ayo, mau hisab sekarang apa hisab nanti? Mau menguji hisab oleh Allah? Sekarang. Nih, kumpulkan tadi yang diayolah dinama. Untuk muhasabah. Muhasabah itu nafsi. Untuk muhasabah diri sendiri, introspeksi diri, ojo kakean introspeksi orang. Kalau nyatanya kita sendiri nggak pernah memperhatikan diri. Orang lain berlipat banget urusan orang lain, dirinya sendiri nggak jelas kok. Paham ya? Jadi untuk apa dikumpul? Untuk diputuskan. Satu kasabun akan dihisab, setelah dihisab batu azabun untuk diazab jaminan semuanya. Paham ya? Itulah yang disebut yaumul fasli. Hari keputusan Allah. Mumpung belum diputuskan oleh Allah untuk diazab kita semua, udah kita muhasabah dulu. Makanya kita dinasehati itu. Kalau katanya sih itu asar ya para sahabat. Kalau dari sahabat cuma hasibu anfusakum qobla anfusabu, hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab di hadapan Allah pada hari keputusan. Udah nggak bisa. Kalau sekarang kita muhasabah akhir tahun 2023 kok banyak kekurangan, banyak keburukan. Dengan harapan di taufik dan hidayah dari Allah di tahun 2024 kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau enggak, nunggu diputuskan oleh Allah, udah nggak bisa Pak. Di dunia ini tempat beramal tidak ada kisah. Akhirat tempat kisah tidak ada amal. Jadi kalau bisa di akhirat memperbaiki amal buruk kita udah nggak bisa. Tapi di sini kita beramal nggak dihisab. Kalau kita nggak hisab sendiri, yang rugi siapa? Kalau kita nggak menghitung untung ruginya diri kita, yang menghitung siapa? Keren kan nih? Nyambung mengorok tadi ya? Belum balik ini. Mengorok tadi nyambung kan? Coba sembuh, kamu jagoan belum? Nyambung dong. Ada nggak nyambung? Tidak nyambung orang kena, ngaji orang nyambung. Ini nyambung rasa. Ini namanya nyambung rasa. Ikatan batin antara guru dan ada. Sampai ngaku guru. Alhamdulillah. Jadi mulai besok laksanakan tingkat dulu. Mulai malam ini juga lebih baik daripada kita HP sanggup banget telat sak detik itu loh HP boleh tarik nih bodoh dompet cabut nih itu sempet Pak. Bisa nggak 15 menit nyari itu? Sisakan waktu 15 menit atau setengah jam nyari itu bisa nggak? Ngomong nggak bisa palsu gimana? Iya, cuma itu mau aku. Ngomong jangan jadi guru tak dalam. Ngomong jangan jadi
Nggak boleh. Guru harus tegas, tapi nggak boleh keras. Nggak boleh kasar. Terjadi kekerasan itu, wah, nggak boleh. Tapi harus tegas. Harus sering, tapi santai. Dalam rangka apa? Menyikapi hidup. Kenapa? Karena hidup itu cuma satu. Hidup itu nyawa. Ada yang punya nyawa double? Makanya jangan sia-siakan nyawa orang cuma satu itu. Sampai soros-soros Pak. Untung masih bisa dikasih waktu untuk buka. Kasih buat satu. Obrolan satu. Ini kok ngaji kok pas gitu loh. Akhir tahun tuh mau udah bingung bikin acara muka. Kok kita nggak bikin acara muka sahabat? Ngaji sini muka sahabat. Coba sembuh. Dapat gondrong. Mangan gedondong. Masuk gondrong. Pokoknya mangan gedondong. Coba sembuhnya. Giginya empong, ngono, itu. Oke, paham ya? Jadi ada yaumul fasli jamak nakum wal awali. Hari ini adalah hari keputusan. Aku kumpulkan kalian semua berikut orang-orang yang baru awal dulu untuk apa? Untuk dihisab. Kemudian diputuskan azabnya mereka semua tanpa kecuali dari zaman Nabi Adam sampai akhir. Oh, paham ya? Ini nggak ada. Allah tuh nggak ada. Makanya dari sekarang. Lanjut ya. Pak in kana lakum kaidum fakidun. Nah, sekarang Pak in kana, maka jika ada. Pak in kana, maka jika ada. Gitu ya. Lakum bagi kamu. Maka jika kamu ada, ya ada apa? Kaidun, daya upaya, rekadaya. Ayo, kalau kamu bisa membuat rekadaya hari ini untuk menolak azabku, menolak hisabku, fakidun, maka lakukanlah kamu membuat rekadaya. Ajarkan kamu membuat rekayasa untuk menolak azab. Please. Silakan kalau kamu mampu. Kalau bisa membuat rekayasa untuk menolak azabnya, silakan lakukan. Allah tanya, lakukan. Ayo, mau. Enak nggak kamu Allah Indonesia? Mungkin normal. Terus apa jawabnya? Tiba-tiba Pilatun. Pilatun kaidin itu dan itu dari. Ayo, kamu masih bisa bohongin Allah sekarang. Bohongin aja Allah. Bisa nggak? Beda dengan adab. Kamu buat rekayasa, ngeles, ngeyel untuk menolak adab itu, ngeyel. Ayo, masih mau ngeyel? Tahu dia mau ngeyel? Mana orangnya? Mana orangnya? Ada yang ngeyel? Ngeyel apa ngeyel? Ngeyel. Kalau dibiasakan ngeyel itu, dicantang sama orang. Nanti orang, kalau macam-macam itu, apa? Itu orang tua, aku bilang apa? Bisa enggak? Oke, ini loh yang harus disadari. Ini paham kok kudunya sadar. Aku ini sokong dulu loh. Kan ngaji ini kan supaya kita bisa pandang, memandangi, ngerti, kenal, mengenali, paham, memahami, sadar, menyadari. Apa sih jadinya diri kita? Di hadapan siapa kamu begitu? Gitu. Berani-beraninya. Alatnya apa bisa? Untung Gusti Allah itu asobul, sangat sabarnya. Kalau sabar, kalau jamu maintain, nggak kuning itu, tidak kuning dulu. Mungkin nggak? Oke ya? Oke ya? Oke lah. Ya? Oke, jangan ada susah ya. Ayo silakan, boleh saya bisa. Makanya sampai diulang lagi Pak.
Wailu yaumaidin lil hati-hati. Tetap awal itu tetap buat orang-orang yang suka mendustakan. Ya kan? Agus yang seluruh dunia banyak banget. Betul nggak? Pada zaman ngaji itu mah apa sih ngaji? Teman ngumpul ini ngaji di rumah juga iso. Takut buat ngaji di mulia. Bisa nggak ngaji di rumah? Bisa pak, nyari kiai yang mana juga bisa, tinggal begini doang. Sambil tiduran, dengerin pakai keset ini. Bisa kan ngaji di rumah lah. Lebih enak milih kiainya, memilih kiai yang model apa ada, betul nggak? Kenapa cuma malam-malam ke sini? Pilih kiai apa yang nggak ada di HP ini? Untuk apa? Pak kiai lagi. Oh biar aku begini teman-teman. Yang sadar. Jadi jelas. Oke ya. Baik lu yang main dulu ya. Kamu nggak diulang. Nah sekarang udah Al-Mukatibin sudah paham Pak ya. Sudah berapa kali diulang. Nah ya harapannya sih jangan ada Al-Mukatibin lagi serem ya. Serem. Nah sekarang ini harus seger. Boleh karena nolnya ada tas tinggun langkan kok kaget mbak ini main juga ngomong enggak aku lagi mati orang saking taat ya inna muttaqina fi dhilalin wa uyun. Inna sesungguhnya, setiap ada inna artinya sesungguhnya benar. Enggak main. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang takwa itu taat, patuh, tunduk. Ya, tanpa tapi, tapi, enak nggak enak? Kurang enak sih di gunung ini. Sampean belum ngerjain PR, saya udah kasih 2. Betul? Yang tadi surat Al-Baqarah, yang sekarang surat Al-Imran. Orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu sudah dalam keadaan Islam berserah di. Makanya yang pertama ya ayyuhalladzina amanu qulu bisilmi kafa. Nyambung bener. Caranya piye? Kenapa harus begitu? Nanti kalau kamu sudah begitu, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang yang sudah takwa itu sama Allah ditempatkan satu tempat yang ada naungan yupan dan dia berada di dekat sumbernya yang didekatkan. Nyambung betul? Bisa dipahami? Jelas? Bisa dibuktikan? Yakin? Ada buktinya? Nah nih. Udah ya. Lanjutkan. Wa fawakiha mimma yastahun. Wa fawakiha. Bukan hanya sumber itu kok. Buah-buahan. Buah-buahan itu datangnya dari sumber. Dajak yang pasar induk orang. Dajak nanam apel dulu apa tidak? Dajak nanam jeruk dulu apa tidak? Dajak nanam pisang dulu apa tidak? Dajak nanam anggur dulu apa tidak? Kenapa? Ada di sumber. Dajak kepanasan apa tidak? Kehujanan? Kenapa? Sudah siap ada di sumber. Yakin? Iman tenang namanya. Kenapa yakin? Hah? Kenapa? Kenyataannya memang
Emang sama nggak pernah? Enggak. Ada buah-buahan pada datang. Gak usah tanam. Itu nek ngomong yang saya berkah. Nek kaya aku ya empuk. Tapi ini anak Allah yang menunjukkan. Iya benar. Allah kan yang menunjukkan. Sesungguhnya benar-benar orang itu kalau sudah takwa itu loh tandanya. Dia ketempatkan Allah dalam sebuah naungan, kemudian sumber didekatkan, buah-buahan itu sudah ada di sumbernya. Sumber. Orang nggak ada kepanasan itu jangan sih. Nggak macul dulu, enggak. Loh, harus dipangan harus orang terserah. Ya kan? Tapi ya bisa mengerti. Orang yang takwa ini kalau nggak putih apa mungkin orang iso, nggak putih orang iso. Benar kan yuk? Nanti kalau sumbernya jernih jus, tengah malam itu jus datang. Tengah malam ada jus datang. Yakin nggak? Yakin. Bisa yakin? Fakta apa fiktif? Emang bukan fiksi kok ini. Ini dari petunjuk kok. Bukan hasil persepsi saya kok. Bukan hasil persepsi. Ini dari petunjuk. Nggak mungkin fiktif. Faktanya memang seperti itu. Oke ya? Dia juga tahu. Nggak mungkin ya dia bisa menggrakoti apel. Nggak mungkin bisa menggrakoti buah. Tapi nggak perlu menggrakoti Pak. Hah? Tuh paham banget itu. Oke, sampai orang bisa memperhatikan ayat Allah itu tanda-tanda kebesaran keagungan dan kekuasaan Allah. Tapi yang bisa begitu ya sudah dipilih Allah. Innal muttaqin. Betul nggak? Yang bala tamu tunai lah antum. Pasrah. Enak diatur kan busnya. Ini betul. Nah, oke. Pokoknya besok tugasnya sampai dia jual nama ini ya bapak wafiha memang ya tahun kan buah-buahan sebuah kawatnya itu bentuk jamak Pak. Nek buah lu siji wah jeruk itu buahnya macam-macam jadi bahwa kiha kalau fakihun kan cuma satu bahwa kiha buah-buahan mimma ya tahun dari macam-macam buah-buahan yang kamu senangi, yang kamu inginkan. Semua bikin kepengen itu. Seger-seger. Bener. Tak mungkin. Kalau tak apa itu seperti yang terpau itu gede-gede guys. Jeruk itu gede-gede. Pisang itu gede-gede Pak. Dan saya mau pakai takwa tapi nggak iman ya. Pisang itu bingung-bingung terus bunet-bunet mulai. Ya. Yo iman, udah iman ini orang-orang pantai orang wis diterima wae. Diterima wae, disyukuri. Wong sampeyan iso apa-apa dulu terus gede-gede juga. Tenang lho Pak. Sampai yo tenang. Pak Lila ini sing diwaca padha. Ayate sing diwaca padha, tamilane dikire la ilaha illallah padha, lha kok berkate beda. Pemimpin. Oke ya. Pak Rosan, saya ngabisin tinggal dikit lagi. Jadi besok nggak 30 gitu loh. Ini kita udah dapat jus ini. Kalau ini gitu. Nah udah. Kita lanjutin. Dilanjutkan lagi. Bisa dipahami Pak ya? Terus apa? Setelah itu ada Pak, itu nggak langsung mangan Pak orang takwa itu. Soalnya, ya padahal hatinya ya kepengen. Nah, ini apa? Waduh, makanlah kamu. Nah, kalau kita orang tapi bareng-bareng kalau kita setelah disediakan semua buah semua itu, saudara-saudara. Ayo ilmu takun, dulu wasofu. Saudara-saudara sekalian dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan
banget ya. Sing ngomong iki Gusti Allah. Sampai pelayan mata atau berjanjian rapi, mas silakan makan, adem nggak? Adem. Berdoa rumah atau dipersilakan dong cucu ini. Gitu, lu ngaku aja sampai ya. Lo persilakan lah. Lu enak, enak benar. Aku sebenarnya ngaji itu nih orang saya itu merasakan enak. Kadang-kadang terharu nggak tahan gitu. Akhirnya makanlah kamu wasrobu dan minumlah hasilnya tangannya dua kok rai somangan mergo rai sobragoti wis ngene wasrobu suruh minum ya rasane yo rasa jeruk yo rasa kaya apa kae Alpukat. jeruk yo rasa macam-macam Pak. Terus saya pada semangat, umbenan dulu, biar umbe buah itu bisa nggak? Bisa. Minum buah bisa nggak? Bisa. Bisa. Aku tahu. Saya pada semangat buah itu berkorai sama grakoti, umbenan dulu. Karena ada no, rasa buah Pak, rasa mangga, rasa kadang-kadang rasa itu Pak. Alpukat. Tergantung yang kita kepengen. Kadang-kadang rasa itu, tomat. Enak juga bener Pak. Diumbi enak juga. Paham ya? Dulu bacaanku. Nah, terus apa? Silahkan kamu makan. Kalau kamu nggak makan, silahkan kalian minum. Hanian. Hanian. Dengan nikmat. Dengan enak. Monggo didahar. Monggo diunjuk bapak-bapak, ibu-ibu, monggo disekeca, gitu loh. Hanian itu artinya. Gambar apa bener? Adem apa bener? Hanian. Alun emu tahaniin dengan rasa senang, enak, nikmat, senang, nyenengke, gitu loh. Asik dong? Asik. Hanian itu maksudnya. Bima kuntum tak malu. Semua itu kamu dapatkan. Bima kuntum banyak bahasa wabia disebabkan apa-apa kuntum yang kalian tak maluna telah mengamalkan. Semua itu disebabkan oleh segala apa yang kamu amalkan. Kapan hidup di dunia ini? Karena di dunia tempatnya beramal. Itu amal kamu itulah yang menjadi buah tadi. Makanya wal awaluna wal Akhir. wal awalu wal Akhir. wal zahiru wal batilu. Yang awal dia, yang akhir dia, tetapi balal akhiratu khairul laka minal yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Gitu bener. Awalnya mau buah, tapi akhirnya nikmat. Nikmatnya suruh PHP. Jadi menjelok buahnya kan seneng Pak. Tapi awalnya menjelok tok, tapi akhirnya nikmat. PHP ini akhirnya awal. Menjelok tok apa nikmat? Nikmat. Iya. Gitu bener. Itu awal akhir itu dohirnya. Dohirnya mau buah Pak. Hatinya ada rasa. Ini benar. Dohirnya mulai jeruk. Hatinya rasa jeruk. Ini benar. Nah, itulah hidup itu anaim. Al-Hayyu. Anaim itu juga mungkin nama membeli dia. Alhamdulillah. Semua itu karena kita hidup. Cuma satu yang pokok, hidup. Roh yang pokok, hidup. Kalau enggak ya, nah hidup ini dimanfaatkan untuk amal apa? Awalnya kamu beramal, akhirnya kamu
mengunduh menikmati hasil dari amal. Makanya dikatakan bima kuntum tak malun, disebabkan apa yang sudah kalian perbuat, apa yang sudah kalian amal. Jangan bosan beramal, jangan merasa rugi karena beramal, jangan merasa kehilangan karena beramal. Memang yang kamu keluarkan itu hartamu, tetapi hartamu yang kamu keluarkan di jalan Allah itu menjadi kekayaanmu. Halo, biarin kita nggak punya harta, yang penting kita kaya. Iya betul. Beda nggak harta dan kaya? Gitu. Ini kekayaan ya Pak, yang sama kita. Nggak punya duit, tapi kita dapat kekayaan hari ini. Iya betul. Ngomongnya amalkan. Jangan takut nggak punya duit, jangan aku nggak punya duit. Tapi kan sudah kaya. Jadi biar miskin asal Kaya. daripada kaya asal tapi miskin, bisa nggak begitu Pak? Biar miskin tapi miskin juga, tapi dua-dua kok kaya. Daripada kaya tapi miskin. Jadi kalau kaya tapi miskin itu dia kaya karena ditunggang oleh harta. Biasanya orang yang kaya ditunggang oleh harta mesti punya rasa takut menjadi Miskin. Kalau saya biar miskin nggak pernah takut saya. Makanya saya hidup. Duit kayaknya. Eh? Malah duit kayaknya juga enggak. Nah, iya. Saya berani miskin Pak saya, tapi nggak takut saya. Tapi yang berani kaya, kan takut miskin. Oke ya. Ya. Udah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna sesungguhnya aku. Inna pendek dengan inna panjang beda nggak artinya? Kalau inna pendek cuman sesungguhnya. Kalau ditambah alif, ini ada alifnya kan? Inna sesungguhnya aku. Sesungguhnya kami. Najzi kami membalas. Sesungguhnya aku Allah. Aku memberi balasan. Aku yang membalas. Jadi yang balas siapa Pak? Allah. Aku yang bayar. Aku yang balas samamu. Bukan presiden. Bukan gubernur. Bukan wali kota. Bukan camat. Bukan lurah. Inna najzi. Sesungguhnya aku Allah yang balas. Aku Allah yang bayar. Itu ya. Inna kadzalika sesungguhnya aku yang demikian itu najzi. Aku membayar, aku membalas. Siapa yang dibalas? Al-muhsinin, orang yang muhsin. Orang yang berbuat baik. Orang muhsin itu orang yang berbuat baik, nggak kepengen dipandang siapa-siapa. Karena orang yang muhsin itu orang yang ihsan. Ihsan itu dia melakukan aktivitas semata-mata karena menyaksikan Allah. Dan kalau dia nggak mampu menyaksikan Allah, dia yakin bahwa Allah selalu menyaksikan dan melihat apa saja yang dia amalkan. Jadi dia beramal nggak perlu diketahui orang. Karena dia yakin Allah selalu menyaksikan apa yang dia amalkan. Dan Allah pasti membalas. Makanya mukmin, muslim, mutakin, muhsinin, gini benar. Kan kita selalu doa itu. Kalau menjadi hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, karena itu janji Allah. Dan kita begini dalam rangka itu kan, lalu kita mohon kepada Allah. Semua kita doakan. Ya kabul karepe, orang gawe kabul Gusti Allah. Mohon paham ya? Nah, wa ilu yaumaidil mukadzibin. Nah, kalau udah paham gitu, maka hati-hati jangan dusta. Karena kalau kamu sampai dusta terhadap semuanya itu, maka neraka celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, puluh buat sama tahu, ya, olilan. Minaku mujrimun. Nah, kebaikan sekarang Allah bilang, puluh. Sekarang makanlah kamu sekalian.
Jadi kamu sekalian itu yang disuruh makan orang yang mukadzibin, orang yang suka dusta, berarti orang yang kufur, yang pilih bebas. Gak mau ikutin atau kan gitu tadi ya. Apa? Dulu pertama tahu ya, biar bersenang-senanglah kamu, makanlah kamu, bersenang-senanglah kamu, qalilan dalam waktu yang pendek. Jadi sedikit aja, kamu cuma makan sampai kenyang, minum sampai kendangan, gitu kan? Tapi cuma kayak begitu, sebentar, cuma di dunia tok, yang nggak tahu sampai kapan. Sudah dalam waktu yang singkat, qalilan minal zamani, bergoyah tubuh dari zaman dan waktunya, ilal mauti sampai mati, sudah mati terkosong. Kira-kira begitu. Qalilan sedikit. Inakum mujrimun, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa? Banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Oke ya, paham, lanjut. Diulang bailu yaumaidil lil mukadzibin. Maka ingat, sekali lagi saya tetapkan, celakalah bagi orang yang mendustakan. Baida kilala umur kamu layar kamu. Baida dan apabila kira dikatakan umur kepada mereka, kamu itu artinya rukuklah kamu, layar kamu. Tapi kamu nggak pernah merukuk. Rukuk itu sikap tawaduk, sikap unggah-ungguh sopan santun. Betul nggak? Monggo. Assalamualaikum, sugeng dalu, kok enggak? Orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang kufur, ini yang sikap itu, ini yang mau nonton. Siapa lu nggak kenal siapa dua kan? Apa dirinya kan nggak tahu, lu nggak kenal sama gua, apa dirinya kan ditanyain malah. Ada nggak yang begitu bang? Banyak. Oh nggak diopo-opo sini. Masih tahu ini kan kalau bisa jadi bisa terus ini pokoknya sebenarnya wis Jadi takutnya muka jitu akhirnya kita malah ketik pas padahal kita menghadap lanjut ya, paham ya, ingat tak ulang lagi bayi yaumaidil lil mukadzibin. Tetap berakawil buat orang-orang yang mendustakan. Sekali berakawil, bolak-balik begitu. Oh iya. Nah, Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Nah, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini yu'minuna yang mereka akan beriman? Sekarang kira-kira ini disebutnya kan ini kan, Fabi ayyi hadisin. Hadis itu berita. Kenapa dia ada Al-Quran? Karena Al-Quran itu aksanal hadis, sebaik-baik berita. Karena beritanya pasti baik, sehingga selesai bacanya sodaqallahul adzim. Nah sekarang dengan apa kamu mau beriman itu? Kalau nggak beriman dengan Al-Quran, ini mau beriman dengan apa? Fabi ayyi hadisin ba'dahu. Maka dengan apa lagi? Dengan cerita dari mana lagi sesudah ini? Sehingga kamu bisa beriman, kamu jadi orang yang beriman itu. Tidak ada lagi. Cari kitab apa lagi untuk menjadikan kamu beriman, menjadikan petunjuk. Kita punya. Karena ini sudah berubah semua dari yang paling kecil, Pak, diatur sama Allah. Ini Quran bukan cuma ngatur sampai sholat, zakat, puasa, haji, bukan. Masuk WC, keluar WC, mandi, segala macam ini diatur. Sempur, tamat kalimat Rabbika, tamat sempurna semua kalimat Tuhan. Mau beriman sesudah ini, mau beriman kepada setiap mana lagi gitu. Kira-kira begitu. Udah ya? Habis ya? Sadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala semuanya. Tamat Pak, juz 29. Alhamdulillah. Insya Allah yang akan datang sudah juz 3. Syukur-syukur itu sak langkah kamu. Bisa nggak ya bulan depan? Bisa. Mudah-mudah. Baca doa.
Demikian tabarukan kita. Awal iblis 5 hari pagi kafilah hadis yang lalu dengan kita secara lain sebagai referensi atau juga di dalam tadarus kata Quran tafakur serta mukalah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab Al-Quran Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu